Kembali tim Cimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung. Pesugihan air mayat seri yang ke-11. Ditulis Dewi Jambi. Rima. Ginah menatap gusar gadis yang saat itu tengah terbaring di depan ruangan rahasia miliknya. Gadis yang ia panggil namanya itu sama sekali tidak bergerak, sepertinya pingsan. Ia akhirnya berdecak untuk memindahkan gadis itu dari tempatnya. Pasti memerlukan tenaga yang tidak sedikit, apalagi hari ini tenaganya sudah terkuras untuk melayani para pembeli dan membantu suaminya meracik soto yang menjadi primadona kuliner di tempatnya. Mas. Panggil wanita itu saat suaminya baru saja menutup pintu warung pertanda jualannya hari ini telah habis. Laki-laki itu langsung berlari ke arah istrinya saat mendengar suara istrinya yang berteriak. "Kenapa, Dek?" tanyanya. Ia mendekat dan penasaran saat melihat sesosok wanita tengah terbaring di hadapan istrinya. Ini Mas, Rima pingsan. Jelas wanita itu dengan raut gusar. "Mau bawa kemana? Apa kita antar ke rumahnya saja? Tapi Mas tidak tahu di mana ia tinggal." Jangan Mas, bisa gawat. Dia pingsan pasti karena melihat sesuatu dari dalam ruangan ini. Bisa-bisanya aku lupa mengunci tempat ini. Decak wanita itu saat melihat pintu yang sedikit terbuka. Ia bangkit dan hendak menutup pintu itu. "Kalau begitu bawa saja ke rumah. Kita bawa pakai mobil kita," jawab sang suami. Wanita yang sedang memunggunginya itu terdiam dan berdiam diri sejenak, menatap dari celah pintu. Matanya langsung tertuju pada sosok yang berdiri dengan wajah putih pucat dan mata kehitaman. Sosok yang dibalut kain kafan itu menatapnya marah. Pasti dia pelakunya. Bukannya takut, wanita itu malah berdecak kesal. Laki-laki yang masih berjongkok itu menengadah dan langsung memahami apa yang membuat istrinya begitu. "Biarlah, toh dia tidak bisa mengganggu kita. Lagian mana percaya anak sekarang dengan makhluk begituan." Wanita itu langsung menarik gagang pintu dan menguncinya saat benda itu tertutup. Ia berbalik dan mengangguk pada suaminya. Bener kata Mas, anak sekarang kan modern. Mana percaya sama setan. Sudah Mas, diangkat saja. Capek banget aku. Tapi gak sabar mau hitung duit. Mobil sudah terbeli, tinggal rumah. Wanita itu menyunggingkan senyum manis saat terdengar uang yang mereka dapat hari ini. Meskipun capek menggali kubur dan sulitnya membawa mayat Iis, semua terbayar dengan uang yang mereka dapat. Warung soto semakin bertambah laris. Saking larisnya beberapa orang tidak mendapatkan soto dan dengan kecewa terpaksa pergi dari warung Gina karena tidak bisa mencicipi kuah soto yang terkenal enak seantero kota tempat Gina. Dibantu dengan Gina, suaminya itu lalu membopong tubuh Rima menuju ke mobil yang baru ia beli beberapa hari ini. Beruntung suaminya Gina sempat bekerja sebagai sopir hingga mobil baru itu pun dengan gampang ia kendarai. Sembari bercerita, sepasang suami istri ini pun terkadang melirik ke arah kaca kecil yang mengarah ke bangku belakang, di mana gadis itu dibiarkan berbaring. Kayaknya bener-bener pingsan Mas. Apa nggak bahaya kita bawa ke rumah? Bagaimana kalau... Shh, jangan bicara macam-macam. Bagaimana kalau dia pura-pura? Tetap waspada, celetuk suaminya yang kadang-kadang kembali melirik ke arah kaca kecil di atas kepalanya. Ia menelan ludah saat ekor matanya menangkap lekukan tubuh gadis yang sedang tidak sadarkan diri karena terjatuh tadi. Beruntung istrinya tidak melihat itu semua. Kalau ia melihat, sudah pasti wajah laki-laki itu bukan hanya merah padam, tapi merah kebiruan karena tamparan.
Seperempat jam perjalanan, mobil yang membawa Rima itu kemudian berbelok ke arah salah satu rumah sederhana, rumah kontrakan yang ada di pinggir jalan. Laki-laki itu sempat melirik kiri dan kanan memantau suasana yang terlihat lengang. Kenapa Mas? Cepetan masuk, aku sudah gak sabar mau mandi. Omel Gina saat melihat suaminya yang masih celingak-celinguk memandang sekitar dari dalam mobil. Sabar Gin, kalau nanti orang lihat gimana? Mau bilang apa kalau orang nanya waktu Mas bopong Rima? Ini orang nyusahin aja sih. Oh, iya juga Mas. Gina pun ikut memantau. Dan setelah mereka yakin tidak ada orang di luar, barulah kedua orang itu turun dan bahu-membahu membawa Rima masuk ke dalam rumah. Laki-laki itu meneguk ludah saat matanya menatap dua benda putih yang tiba-tiba terlihat dari dalam kaos putih yang gadis itu pakai. Apalagi saat itu meletakkan tubuh ramping itu di atas sofa kamar tamunya. Aroma tubuh gadis itu membuat kelelakiannya bangun. Ia berusaha bersikap biasa saja, meskipun saat ini dadanya bergemuruh kencang. Mas, aku mandi dulu. Kamu kalau mau makan, makan saja dulu. Ucap wanita itu seraya berlalu. Laki-laki itu mengangguk. Laparnya seketika hilang. Yang ada di pikirannya saat itu adalah bagaimana caranya ia bisa menikmati tubuh sintal milik Rima karyawannya. Sepeninggal istrinya Gina yang tidak memiliki pikiran macam-macam, laki-laki itu mendekat dan menurunkan tubuhnya. Ia hendak menyentuh bagian-bagian tubuh Rima yang dianggapnya menarik. Tapi naasnya gadis itu terbangun dan mengerjapkan mata. Sontak laki-laki itu salah tingkah dan menjauh dari sisinya, berdiri di dekat rak hiasan yang ada di sisi sebelah kiri dan berpura-pura sedang menelpon. Gadis itu bergerak merubah posisi tubuhnya dengan mata yang mengerjap, menatap heran, dan matanya bergerak-gerak menyusuri sekitar hingga ia terlonjak saat matanya menangkap sosok yang tak jauh darinya. Bapak, saya di mana, Pak? Tanya Rima yang langsung bangkit duduk dan merapikan pakaiannya saat menyadari apa yang ia lihat bukan mimpi. Matanya masih bergerak-gerak takut sembari menunggu laki-laki bertubuh tinggi kekar itu menjawab. Laki-laki itu menurunkan ponsel yang sebenarnya hanya ia jadikan tameng, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia pun menatap gadis itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu di rumah saya. Kamu tadi pingsan. Mungkin kamu kecapean. Kamu istirahat dulu saja, nanti saya antar pulang. Saya makan dulu. Apa mau ikut makan bersama saya? Tawarnya sok ramah. Rima menggeleng. Saya pulang sendiri saja, Pak. Laki-laki itu langsung menggeleng. Ide hebat tiba-tiba mengalir begitu saja di dalam otaknya. Saat nanti ia akan mengantar pulang gadis itu, ia akan melakukan hal yang sejak tadi berputar-putar di dalam pikirannya. Dan tentu saja gadis itu nantinya akan menjadi korban berikutnya. Namun sebelum gadis itu menjadi mayat, ia akan menikmati tubuh sintal yang sejak tadi menggoda sanubarinya. Kamu tunggu di sini, saya mau makan. Saya yang akan antar kamu pulang. Jangan menolak karena ini perintah. Tegas laki-laki itu dengan tatapan bergairah. Tubuh Rima tiba-tiba bergidik saat melihat tatapan matanya. Namun gadis itu tak mampu menolak dan akhirnya mengangguk pelan. Matanya tetap menatap takut mengikuti kemana pergi laki-laki itu hingga punggung laki-laki itu hilang dari pandangannya. Barulah Rima bisa bernapas lega. Di saat itu pula jantungnya kembali bergemuruh kencang saat tiba-tiba ia merasakan sesuatu seperti menyentuh bahu kanannya. Pergi, Rima. Cepat, pergi dari sini. Dengan napas yang tertahan, gadis itu menggerakkan kepalanya ke samping dan saat itu ia melihat seorang tengah berdiri di sampingnya. Sialnya tatapan Rima justru jatuh ke arah lantai dan saat itu ia melihat kaki itu menggantung dan tidak menapak di lantai. Siapa kamu? Desis gadis itu saat perlahan kepalanya bergerak menyusuri kaki yang menggantung hingga wajah pucat yang kini menatapnya datar.
Wajah yang sama seperti yang ia lihat di foto milik Galang dan seseorang yang terus mengikuti Gina. Tubuh Rima gemetar, jantungnya berdebar kencang seakan saat itu ingin melompat dari rongga tubuhnya. Benar-benar rasa takut yang tiada terkira saat dirinya sadar jika makhluk yang berada sangat dekat dengannya itu bukan manusia. Dengan mata yang melotot dan lidah yang terasa keluh, Rima memandangi wajah pucat yang saat ini tengah menatap dirinya. Tatapan mereka saling menaut, seolah ada sesuatu yang membuat Rima tak sudi berpaling ke arah lainnya. Meski takut, tatapan mata sendu itu seperti menghipnotis dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang hendak disampaikan makhluk astral itu padanya. Cepat pergi dari tempat ini, Rima. Mereka sedang mengincarmu. Jangan sampai kau jadi seperti aku. Rima tertegun, alisnya merenyit. Bibir makhluk itu tidak bergerak sama sekali, tapi suaranya jelas terdengar di telinga Rima. Apa maksud makhluk itu menjadi seperti dia? Apa hubungannya dengan kedua bosnya? Tidak usah banyak berpikir, Rima. Pergilah dari tempat ini. Percayalah, aku hanya ingin menolongmu. Rima masih terpaku, percaya pada makhluk itu. Apa ia sudah gila? Baru saja ingin menjawab, makhluk itu menghilang begitu saja. Rima membeku dan terlonjak kaget saat tiba-tiba dirinya mendengar suara seseorang yang menyapa dari arah depan. Ia yang saat itu tengah menghadap ke samping langsung merubah posisi duduknya dan menatap wanita yang saat itu tengah mengeringkan rambutnya dengan handuk. Kau sudah sadar, Rima? Kalau begitu, makanlah dulu sebelum nanti diantar bapak pulang. Ibu, bagaimana saya bisa ada di sini? Tanya Rima pada wanita yang berjalan ke arahnya itu. Wanita itu lalu menurunkan tubuhnya dan duduk di sofa yang ada di hadapan Rima. Ia menaikkan salah satu kaki dan meletakkannya di atas kaki lainnya. Kedua tangannya masih asik mengeringkan rambutnya. Aroma sabun semerbak, tapi aroma lain juga tak kalah menyengat. Perpaduan dua aroma itu membuat rasa tak nyaman untuk Rima. Lagi-lagi kening Rima mengernyit. Kenapa di rumah sebersih ini menyeruak aroma amis dan bangkai? Apa kamu lupa kejadian tadi? Wanita bertanya dengan suara sedikit menekan saat melihat mata Rima yang bergerak seperti memperhatikan keadaan rumahnya. Rima langsung menoleh ke arahnya dan menggeleng. Saya lupa, Bu. Wanita itu diam sejenak, memperhatikan Rima yang tingkahnya tampak aneh. Hidung gadis itu kembang kempis. Kenapa, Rima? Apa ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman? Mendengar pertanyaan itu, wajah Rima langsung tegang. Ia bingung mau jujur atau diam. Ia takut kalau jujur, wanita itu akan tersinggung karena ucapannya. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, Bu. Boleh saya menumpang ke kamar mandi? Tanya Rima. Ia tiba-tiba kebelet ingin buang air kecil. Iya, silakan. Biar ibu antar. Wanita itu berdiri. Rima menuruti dan mereka melangkah ke arah belakang. Rima melangkah takut-takut. Semenjak kejadian ia melihat makhluk tadi, ia merasa punggungnya dingin. Bulu kuduknya pun meremang. Beberapa kali ekor matanya melesat menatap sekitar, seperti ada yang tengah memperhatikan dirinya. Dan saat ia melewati salah satu kamar yang tertutup rapat, darahnya tiba-tiba berdesir. Langkahnya langsung berhenti dan pandangannya mengarah ke kamar itu. Entah apa yang membuatnya begitu tertarik dengan tempat itu, seperti ada sesuatu yang memanggilnya untuk segera masuk ke tempat itu. Merasakan ada hal aneh di balik tubuhnya, Gina pun menghentikan langkah. Ia memutar tubuh dan begitu melihat Rima yang terdiam di depan kamar rahasia miliknya, Gina langsung waspada. Ia dengan cepat melangkah ke arah Rima, berusaha keras menyembunyikan rasa was-was yang kini menghinggapi hatinya. Bagaimana jika gadis itu tahu apa yang ada di dalam ruang khusus pesugihan miliknya? Rima, kamu ngapain di situ? Katanya mau ke toilet. Rima terjingkat, menyadari kalau apa yang ia lakukan kurang sopan. Gadis itu langsung menoleh dan mengangguk. Ia pun melangkah mendekati Gina.
Iya, Bu. Mereka lalu berjalan beriringan meninggalkan kamar misterius itu, melangkah ke arah dapur di mana suami dari bos perempuannya itu tengah makan. Kamu mau sekalian makan, Rima? Tawar Gina, tapi Rima langsung menggeleng. Saya ke toilet dulu, Bu. Gina mengangguk dan membiarkan Rima melangkah menuju toilet. Rima melangkah takut-takut masuk ke dalam toilet karena tadi ia sempat melihat ekor mata bos laki-lakinya tengah menatapnya dengan begitu tajam. Begitu juga dengan Gina. Tatapan mereka tampak berbeda. Di dalam kamar mandi, tatapan Rima tertuju pada sesuatu di ujung ruangan kecil itu. Bungkusan plastik hitam, tidak besar tapi mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Rima penasaran, tapi ia memilih untuk menyelesaikan hajatnya dulu. Setelah itu ia kembali mendekati bungkusan yang menarik perhatiannya itu. Rima menurunkan tubuh, berjongkok di depan benda itu, menatap cukup lama dengan salah satu tangan yang menutup hidungnya. Aroma yang keluar dari bungkusan itu amat menyengat, amis bercampur bau bangkai yang tidak biasa. Dengan tangan gemetar, gadis itu membuka simbol ikatan yang ternyata kuat. Susah payah gadis itu membukanya, dan saat ia berhasil membuka, Rima cepat-cepat menutup mulutnya kuat. Hampir saja semua isi di perutnya keluar saat itu juga. Isi dari bungkusan hitam itu ternyata adalah air keruh yang bocor. Rima menatap nanar plastik bening di dalamnya yang tinggal separuh. Binatang-binatang kecil berwarna hitam licin seperti cacing berenang bersama belatung-belatung yang ukurannya kecil-kecil dan jumlahnya banyak. Tubuh Rima gemetar. Ia memperhatikan dengan seksama air itu. Ada potongan-potongan daging dan sayuran seperti toge dan irisan daun bawang. Apakah ini sisa kuah soto? Kenapa aromanya sangat bau? Apakah ini memang lupa dibuang? Itu tidak mungkin. Aroma kuah soto ini sangat menyengat. Rima, kau tidak apa-apa? Apa kau pingsan lagi? Ketukan dari luar membuat gadis itu terhenyak. Susah payah gadis itu berdiri dan mencuci tangannya yang sempat terkena air berbau itu. Ia pun cepat-cepat keluar dari dalam kamar mandi dan berusaha untuk tampak biasa saja. Ia tidak ingin membuat wanita di hadapannya itu curiga. Semakin banyak kejanggalan yang ia temukan, semakin besar keinginannya untuk keluar dari pekerjaannya. Ia merasa ada yang tidak beres dengan kedua bosnya itu, juga makhluk yang tadi sempat mendatangi dirinya. Saya tidak apa-apa, Bu. Saya permisi dulu, mau pulang. Tunggu, Rima, biar diantarkan sama bapak. Wanita itu menoleh ke arah suaminya, mengulas senyum yang mencurigakan. Rima mundur, perasaannya tidak enak. Tidak usah, Bu. Tolak Rima dengan senyum hambar. Ia kembali bergeser. Gina langsung menatap ke arahnya dengan tatapan aneh yang membuat tubuh Rima bergidik karenanya. Saya memaksa, Rima. Bagaimana jika ada sesuatu yang terjadi denganmu di jalan? Gina mendekat dengan salah satu sudut bibir tertarik ke atas, membuat Rima semakin merasakan ada yang tidak beres dengannya. Susah payah gadis itu menelan ludah. Sorot tatapan Gina terlihat menuntut, yang akhirnya membuat Rima terpaksa menerima keinginan bosnya itu. Dengan gontai, Rima mengikuti langkah sepasang suami istri itu ke arah mobil. Perasaannya kian kalut saat wanita itu membuka pintu mobil dan menyuruh Rima masuk. Dengan berat hati, gadis itu naik. Dan saat ia masuk ke mobil, sekilas ia melihat sorot mata bos laki-lakinya di kaca kecil yang ada di tengah-tengah mobil. Tatapan tajam dengan sunggihan senyum. Ia ingin keluar saat itu juga. Tapi nah, apa yang terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Misteri Pesugihan Air Mayat seri selanjutnya. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au.